Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Cybersec Indonesia. Ya, oke, di video kali ini saya ingin membuat sebuah tutorial untuk memperkenalkan sebuah tools ya, dan juga bagaimana cara melakukan instalasi tools tersebut dan juga bagaimana cara menjalankan tools tersebut baik secara manual maupun secara otomatis gitu ya. Nah, jadi di video ini saya akan memperkenalkan sebuah tools yang bernama Frida, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar nih tools untuk pentest mobile biasanya kan Frida gitu ya. Nah, ada beberapa mungkin teman-teman yang belum tahu apa sih Frida tersebut ya. Di sini kita coba cari ya. Nah, nanti teman-teman tinggal cari Frida di Google, terus klik yang bagian paling atas gitu ya. Yang ini. Nah, jadi kalau teman-teman baca ya di sini ya. Jadi secara singkatnya itu seperti ini teman-teman. Frida itu semacam kayak tools ya, sebuah tools yang teman-teman bisa gunakan dimana untuk melakukan pengujian keamanan ya, atau kita sebut kayak pentest atau security testing ya. Nah, jadi kita bisa melakukan analisis sebuah aplikasi tersebut menggunakan Frida gitu. Nah, jadi dengan menggunakan Frida ini teman-teman, kita bisa melakukan semacam kayak memonitor, dan juga kita bisa melakukan modifikasi, dan pastinya kita juga bisa memahami perilaku aplikasi pada proses runtime yang terjadi pada aplikasi tersebut, teman-teman. Nah, juga ya mungkin ada beberapa feature yang kita bisa gunakan ya pada Frida ini, seperti kayak kita bisa melakukan injeksi secara dinamis ya pada menggunakan Frida tersebut ya, seperti kayak menginjek sebuah script JavaScript gitu ya. Dan juga kita bisa melakukan intercepting fungsi ya. Jadi kita bisa melakukan intercept fungsi tersebut, dan juga kita melakukan modifikasi atau melakukan manipulasi pada perilaku aplikasi tersebut, seperti itu. Selanjutnya, beberapa feature utama juga ya dari Frida ini adalah kita juga bisa melakukan semacam kayak monitoring atau semacam kayak analisis pada sebuah aplikasi yang akan kita pentest. Dan pastinya Frida ini teman-teman ya, ini dia support banyak platform ya, seperti kayak Android juga gitu ya, terus kayak iOS juga, terus Windows, macOS, dan Linux gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya Frida ini adalah semacam kayak tools yang teman-teman bisa manfaatkan untuk melakukan pentest sebuah aplikasi mobile ya, gitu. Nah, jadi langsung saja teman-teman ya, kita akan saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan instalasi Frida Tools tersebut. Sebenarnya sih ada di web ini ya teman-teman ya. Kalau kita buka frida.re-nya, nah ini ya, langsung jalankan perintah pip spasi install spasi Frida strip tools ya. Nah, jadi sebelum teman-teman menjalankan ini, pastikan teman-teman sudah melakukan instalasi yang namanya Python 3 ya teman-teman ya. Mungkin di beberapa video-video saya sebelumnya, saya pernah mengajarkan bagaimana cara melakukan instalasi Python 3 dan juga men-setup bagaimana untuk setting environment variable pada Windows teman-teman ya. Nah, oke, ini sekarang kita coba langsung ya. Nah, mungkin kebetulan di perangkat di VM saya ini sepertinya sudah saya install teman-teman ya. Tapi kita coba dulu ya. Kita coba dulu, kita copy aja seperti ini teman-teman, pip install Frida min tools ya. Nanti teman-teman kalau dari menggunakan Windows ya, teman-teman buka command prompt, terus tinggal di copy sini, tinggal klik kanan teman-teman ya, pip install Frida tools. Ah ya, ini kebetulan saya sudah install teman-teman ya. Mungkin bahkan membutuhkan waktu yang ya lebih kurang 5 menit teman-teman ya, 5 menit untuk proses install gitu ya. Jadi teman-teman tinggal pastikan teman-teman sudah melakukan install Python 3 dan juga melakukan setting di bagian environment variable Python 3-nya. Lalu teman-teman menjalankan perintah pip install Frida tools seperti ini. Nah, seharusnya sih kalau teman-teman sudah melakukan install seperti ini, kita bisa menjalankan perintah Frida langsung ya, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menemukan Frida is not recognized in internal external command, kita harus setting dulu ya di bagian environment variable-nya ya. Nanti teman-teman cari env aja di menu Windows, nanti klik yang bagian ini ya, edit the system environment variables gitu. Kita buka, terus kita klik yang bagian environment variables.
Lalu di bagian sistem variabel kita double klik yang pet ya teman-teman ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah setting untuk yang Python 3.10 teman-teman ya, script maupun yang pet dari Python 3-nya. Lalu di sini kita akan memasukkan pet untuk letak dari Frida tersebut ya. Kebetulan kalau saya di sini letak petnya ada di sini teman-teman ya. Ini tinggal kita copy aja ya. Kalau teman-teman kepengen ngecek gitu ya, kita select aja seperti ini ya. Nih side package ya. Ini kita select, klik kanan. Nah, ini kita coba cek aja nih di folder ya. Kita pastekan di sini teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ya banyak package-package dari Python 3-nya ya, atau di bagian script ada juga nih. Nah, jadi kita bisa memasukkan ya yang ini ya. Karena yang akan kita gunakan nanti kita akan mungkin banyak memakai yang bagian Frida PS sama yang Frida ini ya. Jadi kita bisa memasukkan yang pet ini ke environment variable ya, sehingga nanti pada saat kita menjalankan di command prompt, teman-teman tinggal memanggil Frida-nya aja gitu. Teman-teman gak usah masuk ke pet ini lagi gitu. Ini kita coba Ctrl C, kita copy dulu teman-teman ya. Terus kita klik new. Terus kita pastekan di sini. Sudah kita paste di sini, kita klik OK gitu. Kita klik OK. Oke, sudah ya. Ini kita close dulu teman-teman. Lalu kita masuk ke command prompt lagi. Nah, kita cek ya Frida ya. Nah, oke, sudah ya teman-teman ya. Nanti untuk mencek versinya, teman-teman tinggal klik Frida min version ya. Seperti ini. Oke. Kebetulan nih untuk di versi saya ini versi yang 16.1.10 teman-teman ya. Oke, jadi ini untuk yang proses install Frida di perangkat Windows ya. Nah, lebih kurang sampai di sini nih untuk instalasi Frida di perangkat Windows. Nah, di sini kita akan melanjutkan ya terkait untuk instalasi di Android ya, Android device ya. Nah, kalau misalnya teman-teman sebelumnya sudah nonton video saya terkait instalasi Chert di perangkat AVD ya. Jadi saya akan melanjutkan ya video dari sebelumnya ya untuk menginstal Frida servernya itu di perangkat AVD itu juga gitu. Nah, kalau teman-teman ada mengikuti video sebelumnya ya, pasti saya menggunakan AVD teman-teman ya. Jadi kalau kita buka ya di sini, kita coba buka command prompt dulu ya. Kita coba cari cmd gitu, command prompt. Oke, di sini sudah kebuka ya teman-teman ya. Nah, nanti pertama ya perintah untuk mengecek ya list AVD itu kan teman-teman pasti kalau sudah nonton pasti tahu ya. Perintahnya itu kalau sudah disetting emulatornya itu ya di bagian environment variable, teman-teman tinggal masukin perintah emulator min list avd ya, avds. Nah, seperti ini. Nah, lalu nanti untuk menjalankannya ya, menjalankan dari avd-nya itu kita tinggal pilih AVD yang teman-teman mau dipasang Frida servernya gitu. Nah, sebenarnya sih untuk instalasi Frida di virtual maupun di di perangkat virtual maupun di perangkat yang original ya, atau perangkat asli dari Android tersebut itu sama saja teman-teman. Cuma nanti pada saat teman-teman melakukan instalasi itu atau memilihnya itu sesuaikan dengan arsitektur arsitektur dari Android tersebut gitu, Android device tersebut gitu. Nah, sebelumnya kita coba jalankan dulu ya AVD-nya, Android virtual device-nya ya. Perintahnya itu dengan cara masukkan perintah emulator min avd spasi avd-nya. Di sini saya menggunakan Pixel 4 API 29 ya teman-teman ya. Kita paste di sini, terus min writable system ya. Nah, sudah seperti ini, kita lanjut enter teman-teman ya. Oh ya, by the way, nanti misalnya teman-teman nggak paham nih perintah emulator ini kenapa seperti ini, terus kenapa install AVD itu bagaimana. Nah, teman-teman bisa tonton di video sebelumnya ya terkait AVD ini ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di sini sudah saya jalankan ya perintahnya dan sudah terinstall juga teman-teman. Nah, teman-teman kan kalau yang sudah install install
install Magis-nya ya sebelumnya ya. Kan sudah ada tuh tutorialnya kan, pasti sudah ada Magis ya seharusnya di perangkat AVD-nya. Nah, dia akan tampil seperti ini teman-teman ya. Ada home, super users, terus ada log ya, dan juga ada modul ya. Nah, jadi nanti di sini saya akan membuat semacam dua tutorial teman-teman ya. Jadi tutorial yang pertama itu nanti kita bisa menjalankan Frida servernya itu pertama manual dulu ya. Jadi nanti kita menjalankan Frida server itu secara manual. Yang kedua kita akan menjalankan Frida server secara otomatis gitu. Jadi nanti kita akan menjalankan Frida server secara otomatis. Jadi teman-teman nggak perlu akses ADB Shell lagi, terus menjalankan Frida server lagi gitu. Nah jadi pada saat ini perangkat ini mati pun dia tetap ke up gitu. Dia bakalan boot dan aktif secara langsung gitu ya. Nanti kita akan install modulnya di sini gitu. Nah sebelum itu kita coba yang manual dulu ya teman-teman ya. Nah di sini kita coba cek dulu nih aktif gak ADB-nya ya. Kita bisa menjalankan perintah ADB devices ya. ADB devices. Nah ini udah aktif teman-teman ya. Nah selanjutnya kita coba akses dulu ya. Kita coba masuk, kita coba search dulu nih terkait Frida servernya ya. Kita coba cari dulu ya Frida server ya seperti ini. Ini grupnya hidup teman-teman. Sebentar disebel dulu. Oke, ini nanti teman-teman klik yang ini ya, GitHub Frida ini ya, Frida release ini. Nah jadi kebetulan ya, kalau misalnya kita cek ya, ini perangkat ini kan host asli saya teman-teman ya. Beda dengan tadi saya installnya tuh di virtual device teman-teman ya. Kebetulan ini di virtual device saya tadi itu saya menggunakan versi 16.1.10. Nah sini kayak saya coba dulu ya, kita cek dulu ya versi saya itu menggunakan versi berapa ya, Frida min version. Nah ini versi saya di perangkat lokal host saya itu 16.1.4 teman-teman ya. Nah jadi dikarenakan saya menggunakan Frida versi yang 16.1.4, saya harus mencari ya versi yang sesuai ya. Jadi yang dikata misalnya nih di host teman-teman sudah melakukan install Frida 16.1.10, teman-teman harus mencari juga tuh sesuai dengan versinya gitu, sesuai dengan arsitektur dan versinya juga harus sesuai gitu ya, baik dari servernya maupun dari kliennya gitu, perangkat hostnya gitu, kayak gitu. Jadi kebetulan kan saya kan menggunakan versi, sebentar ini kita tutup dulu asetnya ya. Saya menggunakan versi yang 16.1.4 ya teman-teman ya. Nah di sini ya. Nah ini kenapa saya pilih ini, karena tadi versi yang di lokal saya itu 16.1.4 gitu ya. Nah jadi kita cari dulu nih yang di versi 16.1.4. Kita tinggal cari Ctrl F Frida min server gitu ya. Frida server gitu ya. Frida server. Nah seperti ini teman-teman. Nah, untuk mengecek ya arsitekturnya itu arsitektur apa yang digunakan oleh device tersebut ya. Teman-teman bisa mengasukkan perintah by the way harus make sure dulu ya ADB devices-nya udah kedeteksi ya. Kita bisa mengecek dengan cara ADB terus masukkan perintah shell get prop ya. Terus ro.product.cpu.abi ya, seperti ini. Nah kita klik enter. Nah lalu nih tampil nih teman-teman arsitekturnya x86 ya. Nah biasanya sih kalau untuk yang di perangkat Android devices yang eksternal gitu yang atau biasa kita pakai gitu ya, itu biasanya sih ARM ya biasanya ya, tapi tergantung juga gitu ya. Nah kalau untuk yang virtual device saya sekarang ini kebetulan dia menggunakan x86, otomatis saya harus mendownload yang versi Android server ya, Android server yang versi x86 teman-teman. Kita cek yang Android ya, ini kan Android ya. Nah kita cari x86. Nah jadi saya akan menggunakan versi yang x86 ini ya. Nah nanti untuk yang teman-teman sesuaikan ya, andai kata misalnya nanti teman-teman mau coba langsung di perangkat langsung yang sudah root ya dan sudah terinstall Magis, teman-teman bisa menggunakan ARM, mungkin ARM 64 atau ARM ya. Tapi sebelum itu untuk memastikannya arsitekturnya itu apa, teman-teman bisa memasukkan perintah ini dulu ya untuk mengecek versi dari arsitekturnya itu apa gitu ya. Oke. Nah di sini saya berasumsi teman-teman sudah mendownload ini ya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya ya teman-teman ya.
Ini tadi ada di, kita coba buka dulu ya. Oke, kita coba buka. Nah, oke, di sini saya udah download ya teman-teman ya, yang untuk versi x86 ya, di sini. Nah, tadi kebetulan sih saya sudah download yang x86 itu yang di, sebentar, yang mana tadi, yang ini ya. Nah, teman-teman, untuk mengekstraknya itu nanti filenya itu kan dalam bentuk RAR gitu ya, atau dalam bentuk XZ ini ya. Teman-teman tinggal ekstraknya itu bebas ya, menggunakan 7-zip ataupun WinRAR gitu ya. Kebetulan sih saya menggunakan WinRAR di sini ya. Jadi tinggal klik kanan terus extract here ya, atau extract to folder gitu ya. Nanti dia akan nampil seperti ini. Nah, ini kita coba masuk ke foldernya teman-teman ya. Sini kita coba masuk ke foldernya. CD, masuk ke foldernya teman-teman. Terus kita cek dir. Nah, dia akan tampil seperti ini teman-teman ya. Frida server 16.1.4 Android x86. Nah, ini yang kebetulan kenapa x86 itu tadi ya. Saya menggunakan arsitektur yang x86 tadi ya. Get prop tadi ya. Nah, ini kan kita kan sudah download nih Frida servernya khusus untuk yang Android ya. Tadi yang untuk di Windows sudah ya. Selanjutnya kita mau jalankan Frida server itu di perangkat Android. Nah, selanjutnya kita kan kita harus meletakkan file ini tuh di perangkat Androidnya teman-teman untuk menjalankannya ya. Nah, sebentar kita coba cek dulu ya. Nah, sebelum itu kita coba akses oh enggak, kita langsung bisa sih, kita langsung transfer aja ya teman-teman ya. Kita bisa langsung transfer dengan perintah adb push ya. Kita bisa menjalankan perintah adb push ya di sini. Nah, jadi adb push nama filenya ya, tinggal type Frida aja, Frida misalnya, Frida tab gitu ya. Nah, lokasinya di mana? Nah, saya merekomendasikan untuk letakkan file ini ya secara default itu ada di /data/local/tmp teman-teman. Nah, jadi masukkan perintah adb push Frida min server ke data local temp. Jadi di sini nih kita akan mentransfer file yang ada di lokal kita itu ke perangkat AVD kita ya, ke perangkat sini gitu ya. Ini kita coba transfer teman-teman. Oke, sudah teman-teman ya, sudah terkirim ya. Nah, selanjutnya kita coba akses ya via adb shell gitu. Adb shell. Nah, su. Nah, UMI root ya. Oke, kita masuk ke foldernya yang tadi ya, folder yang ini. cd/data/local/temp ya. Oke, sudah, kita coba cek ya teman-teman ya. Nah, ini sudah ada teman-teman ya. Frida server 16.1.4 Android x86 ya. Nah, sebentar. Oke. Nah, yang tahap selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita mengubah permissionnya dulu teman-teman ya. Permissionnya itu agar bisa di-execute teman-teman. Kita tinggal masukkan perintah chmod +x nama file Fridanya ya. Kok jadi gini sih? Frida, sebentar. chmod +x Frida, enter. ls -la. Oke, sudah ya. Kita masukkan chmod +x nama filenya, terus kita enter teman-teman ya. Nanti permissionnya jadi rwx gitu ya. Oke, ini sudah seperti ini teman-teman ya. Oke, nah tahap selanjutnya kita harus rename ya. Kita harus mengubah nama file ini menjadi Frida strip server ya, dengan cara move ya, mv gitu ya. mv nama filenya menjadi Frida server seperti ini, spasi Frida strip server. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah berubah ya teman-teman ya. Sudah berubah menjadi Frida strip server gitu. Nah, selanjutnya di sini kita jalankan ya Frida servernya. Oke, sudah jalan ya. Nah, sekarang untuk melakukan testingnya ya teman-teman ya. Untuk melakukan tesnya itu kita bisa mengecek nih. Pertama menjalankan perintah Frida min ps min uia ya.
Jadi nanti kita mau lihat aplikasi-aplikasi apa saja yang berjalan di perangkat tersebut gitu dengan perintah frida -ps -uia ya. Kita klik enter. Nah, di sini tampil ya beberapa informasi seperti kayak PID, name sama identifier ya, package nama aplikasi tersebut ya. Nah, kebetulan saya punya sampel di sini teman-teman, sebuah aplikasi ya untuk yang kita coba tes saja gitu ya, sekedar tes untuk Frida-nya. Di sini saya coba klik di sini nama aplikasinya eCard ya. Nah, ini sudah tampil. Ini kita coba jalankan lagi ya. Oke, ada ya teman-teman ya. Nah, kebetulan ini untuk aplikasi tersebut menggunakan PID 8442 dan dengan nama eCard Encase ya. Nah, untuk menjalankan memanggil Frida tersebut ya via di lokal ya, via di lokal PC kita ini di Windows ini, kita bisa menjalankan perintah frida -u terus PID-nya teman-teman. PID-nya di sini kebetulan 8442. Nah, terus kita klik enter. Nah, sudah teman-teman ya. Dari sini kita sudah bisa mengattach atau melakukan perubahan-perubahan dari aplikasi yang sedang berjalan tersebut gitu ya. Nah, jadi kalau andai kata misalnya kita mau kita tutup ya, misalnya saya close di sini ya. Ini seharusnya terminate ya. Karena aplikasinya sudah ketutup teman-teman gitu. Seperti itu ya. Seharusnya sih ini sudah berjalan nih untuk yang proses instalasi secara manual teman-teman ya. Jadi andai kata misalnya nih teman-teman tidak atau dimatikan gitu ya. Ini kan sudah mati ya Frida servernya. Nah, kita kepingin menjalankan ini kembali gitu ya. Misalnya frida -ps -uia ya. Kita cek lagi. Nah, misalnya kita mau jalankan eCard lagi ya. Kita cek lagi. Nah, ini PID-nya kebetulan 8544 ya. Sekarang kita rubah karena dia aplikasinya berjalan kembali, PID-nya otomatis akan berubah ya teman-teman ya. Nah, kita paste lagi ya di sini ya. Jadi frida -u 8544, kita coba enter. Nah, tidak berjalan teman-teman ya, karena Frida servernya tidak kita jalankan nih. Ya kan? Nah, jadi yang selanjutnya ini saya akan mengajarkan bagaimana kita melakukan instalasi Frida server secara otomatis gitu. Jadi sehingga teman-teman nggak perlu nih akses ADB-nya lagi, masuk ke foldernya lagi, terus menjalankan Frida servernya lagi, ya kan? Nah, kan termasuk memakan waktu gitu ya. Nah, ini ada yang lebih simpel. Jadi teman-teman tinggal pertama kita kunjungin dulu linknya teman-teman ya. Teman-teman tinggal cari nih Frida server Magis ya. Nah, kita ambil yang bagian GitHub dari ini ya. Nih. Nah, nanti banyak nih teman-teman, sesuaikan ya dengan versinya. Jadi kan kalau yang teman-teman ngikutin yang versi update yang dari firmware saya tadi ya, yang OS firmware saya tadi kan kebetulan menggunakan versi 16.1.10 strip 1 ya. Jadi teman-teman mendownload yang ini ya. Nah, mendownload zip yang ini. Nah, kebetulan saya menggunakan versi yang 1.4 nih. Nah, jadi saya mendownload yang ini ya gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi sesuaikan dengan versi yang teman-teman install gitu ya. Nah, kebetulan saya sudah download sih teman-teman ya, supaya nggak terlalu kepanjangan videonya. Jadi kebetulan di sini saya sudah download juga sih sebenarnya nih. Jadi saya menggunakan Magis Frida 16.1.4 ya, kan sesuai ya. Kalau kita cek ya, 16.1.4 strip 1 sesuai ya. Nah, jadi teman-teman download ya dan melakukan push kembali ya file tersebut ke perangkat Android teman-teman. Masukkan perintahnya kayak tadi ya. Android spasi push spasi filenya Magis, misalnya kebetulan saya menggunakan Magis Frida strip 16.1.4 strip 1.zip spasi letaknya itu ada di /data/local/stem ya, enter gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cek di sini pasti ada searchnya ya. Nah, selanjutnya ini kita coba install ya Frida server yang via Magis ya. Nah, ini kita coba buka di sini. Ini kita coba close teman-teman. Nah, kita coba klik Magis ya. Kalau teman-teman sebelumnya sudah mengikuti video tutorial saya, tinggal dicari aja Magisnya seperti ini ya. Ini Magisnya akan seperti ini. Kita klik home ya. Nah, nanti untuk menginstal dari Magis Frida-nya tuh, Magis Frida ini teman-teman, kita klik yang bagian modules. Nah, nanti dari modules kita klik yang install from storage.
Nah, dari sini untuk memudahkan pencarian letak dari file tersebut, teman-teman bisa menggunakan root explorer ya. Nanti secara default sih udah ada sih, tapi teman-teman bisa, kalau tidak ada, teman-teman bisa mencari di Google root explorer ini ya. Nanti di push kembali ke sini, lakukan install gitu. Ini karena sudah, saya klik aja teman-teman. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya letak folder di mana, nanti teman-teman lihat aja sini ya, data local /tem ya. Nah, nanti tinggal dicari aja di sini. Ini kebetulan saya sudah masuk di sini ya, /data /local /tem gitu. Nah, letaknya itu ada di sini nih, Magis Frida 16.1.4/1 ya. By the way, sesuaikan ya dengan versi Frida version teman-teman ya. Kebetulan karena Frida saya menggunakan versi yang ini ya, 16.1.4, jadi saya menggunakan Magis Frida 16.1.4 juga gitu. Nah, selanjutnya kita coba install ya. Kita tinggal klik aja di sini teman-teman, tanpa proses ekstrak apapun ya. Kita klik saja gitu. Nah, install modul Magis Frida, kita klik OK ya. Nah, di sini kita akan melakukan proses instalasi dari Magis Frida tersebut ya, dengan menggunakan modul dari GitHub itu ya, dari Virbe ya, Virbe tersebut ya. Nah, ini kita tunggu saja proses instalasinya teman-teman. Oke, sudah ya. Ini untuk dari proses instalasi Magis Frida servernya sudah terinstall. Nah, di sini kita klik reboot ya teman-teman ya. Kita klik reboot dulu. Kita tunggu proses bootingnya teman-teman. Oke, sudah up ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bisa coba klik nih di bagian Magis. Oke, sudah tampil ya. Nah, kita klik yang bagian tab modules. Nah, di sini sudah keinstall ya, sudah aktif di sini ya. Nah, sudah aktif, Magis Frida-nya sudah keinstall ya. Nih, run Frida server on boot gitu. Jadi dia bakalan secara otomatis menjalankan Frida server tanpa teman-teman menjalankan kembali ya, kayak tadi ya, secara manual ya. Gitu, supaya nggak makan waktu juga gitu teman-teman. Nah, jadi kita nggak perlu jalanin lagi nih. Kita nggak perlu masuk ke ADBC lagi nih, gitu kan. Nah, kita tinggal mau teman-teman misalnya mau nge-pentest aplikasi eCard ini misalnya. Nah, teman-teman tinggal akses aja gitu, Frida min ps min uia. Kita ini perintah untuk melihat proses yang sedang berjalan ya di aplikasi tersebut, di perangkat AVD tersebut ya. Kita bisa menjalankan Frida min ps min uia gitu ya. Kita klik enter. Nah, tampil ya. Dari sini kalau kita lihat ada salah satu file ya, file aplikasi namanya eCard Encase ya. Identifiernya com eCard Sendcase. Nah, PID-nya 6608. Nah, ini kita coba cek ya, bisa nggak ya? Apakah benar gitu ya Frida servernya jalan atau tidak ya? Kita menjalankan dengan perintah Frida spasi min u spasi PID-nya. Nah, di sini kita klik enter. Nah, bisa teman-teman ya. Nah, berarti secara tidak langsung Frida servernya sudah berjalan ya di background gitu ya, karena menggunakan modul yang ada di Magis tadi gitu. Nah, jadi andai kata nih misalnya kita mau close nih, seharusnya prosesnya terminate gitu ya. Nah, seperti ini. Ya, oke ya, mungkin untuk di video kali ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya, terkait tutorial bagaimana pengenalan dari tools Frida tersebut ya, dan juga bagaimana cara kita melakukan instalasi Frida di perangkat Windows. Terus kita sudah belajar bagaimana cara melakukan instalasi Frida di perangkat Android device ya. Kebetulan di sini kita coba perangkat Android device, baik secara menjalankan Frida server secara manual maupun automate gitu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan hal tersebut ya. Teman-teman bisa langsung coba gitu, praktekkan di perangkat teman-teman gitu ya. Nah, ya mungkin untuk di video kali ini saya rasa sudah cukup ya teman-teman ya, terkait tutorial mengenai Frida ya, proses instalasinya, pengenalan Fridanya gitu ya. Ya, mungkin saya rasa sudah cukup untuk video kali ini teman-teman. Ya, jangan lupa jika ada, by the way, kalau misalnya ada terkendala ataupun
apapun itu ya terkait dari video ini ya, teman-teman bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman ya. Nanti akan saya balas gitu satu persatu gitu ya teman-teman ya. Ya mungkin untuk video kali ini saya rasa sudah cukup teman-teman. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah berkunjung dan menonton video kali ini ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe teman-teman ya, agar tidak ketinggalan di video update dari channel Cybersec Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye teman-teman. Terima kasih.